Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi. Hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi susah, beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah, malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka ridho, di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan.
tatkala mereka ridha 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi susah dan duka. Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah. Mereka berjuang agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum gak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik, antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdirilah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jamaah, antum di luar. Yang di luar berdiri, fadal terus duduk antum. Nah, sebagian nggak mau berdiri, nggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa, insya Allah cukup lah jamaah. Masya Allah, tuh di belakang kosong tuh jamaah. Bisa masuk yang dari Allah Jalla Jalaluh berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang. Fafsahu. Maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum. Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadang-kala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadang-kala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas, bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jamaah. Antum bisa bayangin jamaah, ada seorang pedagang di sana di Jember sana. Dia itu dagang sayur, di depannya orang yang punya toko di pasar nih. Dia nggak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko nggak berangkat haji. Hati jamaah. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, nggak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum. Supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah. Yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah. Itu bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama